Tadi yang pertama arti zakat itu adalah bersih, suci, tohur, ya, ziyadah atau barokah, ya. Yang suci dan bersih itu ayat yang sekarang ini persiapkan wajh Allah, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Ataitum min zakat dan turiduna wajh Allah. Dan barang siapa yang menghendaki menunaikan zakat, nanti mereka akan berjumpa dengan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Al-ayat. Shadaqallahu alaihi. Para bapak, ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada untayan kata yang terindah di pagi yang cerah ini melainkan ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir melangkahkan dada kita, mengayunkan tangan kita dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yakni sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian pada subuh ini. Tentunya kita semuanya berharap mudah-mudahan segala amal kebaikan kita, rukuk dan sujud kita benar-benar mendapatkan maunah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Para bapak, ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita sadari atau tidak, hari demi hari telah berganti, bulan demi bulan telah berlalu. Tak terasa sekarang ini kita sudah memasuki bulan Syawal 1443 Hijriah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Syawal ini artinya adalah bulan yang penuh dengan peningkatan. Jadi Syawal ini artinya adalah bulan yang penuh dengan peningkatan. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita di bulan Ramadan tadi itu dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang begitu banyak nilai-nilai ibadahnya. Nah, sekarang ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana caranya agar ibadah kita ini bisa meningkat dari sebelum bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini izinkanlah kami menyampaikan terkait dengan terminologi zakat di dalam kehidupan umat manusia. Mohon maaf, saya ini tidak bisa jalan. Bapak-Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita memasuki terminologi zakat, Bapak-Bapak sekalian, maka izin
Perkenankan kami menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Munafiqun sebagaimana saya baca ketika rakaat yang kedua tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Yang artinya wa anfiqu, dan belanjakanlah dan berzakatlah kamu mimma, dari sebagian apa-apa, razaqna, yang telah kami rizkikan, kum, kepada kamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang akan kematian kamu. Kalau sudah mati bagaimana? Fayaqula, maka orang yang mati itu meminta, Rabbi, ya Tuhan kami, laula akhartani, seandainya tidak diberikan, seandainya diberikan penundaan, ila ajalin qarib, kepada ajal yang sangat dekat, fa asaddaqa, maka sungguh akan bersedekah kami, wa akun, dan adalah kami minas sholihin, tergolong orang-orang yang soleh. Bapak Ibu sekalian, ini sebuah filosofi kehidupan manusia, atau di dalam bahasa sekarang itu wong ketun ya. Nanti kalau sudah mati sini ketun, kamu ketun marah. Ya Bu ya, ketun mesti ketun muri. Nah, orang yang sudah mati itu ketun, ketunnya apa? Ketunnya ketika di dunia itu tidak pernah sedekah. Makanya mumpung durung ketun. Nah, supaya kita itu bahagia, supaya kita itu bahagia nanti di akhirat setelah mati, maka mari filosofi kehidupan manusia di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 ini memberikan pemahaman kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berzakatlah kamu dan bersedekahlah kamu, mimma, dari sebagian, tidak semuanya, sebagian kecil ya, dari harta yang telah dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kematian. Dengan ayat ini berarti kalau ada orang yang memberikan harta setelah kematian, rasanya kok bisa jadi diterima, bisa jadi tidak. Tapi yang pasti ini adalah bersedekah harta ya, qabli ayyatiya ahadakumul maut, bersedekah sebelum datang kematian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah mati, ya ini Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau sudah datang kematian, mereka minta kepada Allah, ya Allah, kanisota ya Allah, seandainya saya hidup sebentar saja, 1 menit saja, saya akan berbuat baik. Saya akan datang ke Masjid Al-Jihad ini sebelum subuh teko. Soalnya kalau mau bisa aku teko sepertang masjid ini. Nah ini ayat ini memberikan sebuah filosofi kehidupan manusia, bahwa orang yang sudah mati itu kepengen ke kolam masjid sebelumnya ada, gitu. Kepengen gitu. Nah kadang-kadang masih teko pas komat dan seterusnya. Nah ini dia berjanji, saya akan menjadi orang yang soleh. Jadi Gusti Allah harus mati, saya iso. Jadi gak seman, angel mati. Nanti gak urip maneh. Lah sing urip-urip iki lho ayo sadar. Berapa ini? Al-Munafiqun ayat 10. Ya. Monggo Bapak Ibu sekalian, saya ini hampir setiap minggu pagi itu ngasih. Yang paling bagus itu di Sejati Asri kan. Sejati Asri itu minggu pekan ke-3 ke-4. Ini bisa ditiru. Kalau sebelum subuh datang, orang sudah datang semuanya, sholat semua militan semuanya. Ya mungkin ya sekali kalau ini sudah tua kalau liman ini. Jadi saat sebelumnya ada subuh sudah datang semuanya, ya sholat sunnah di sana, zikir di sana, konsen nangis di sana. Jadi mempraktekkan ayat ini supaya kok jangan mati deh kak. Betul. Nah, ayo monggo Al-Jihad ya. Sing subuh sak durunge subuh jam 3 nang
masjid ngoyo mancal umur maneh, salat itu mancal umur maneh. Ayo wis sama omah bukan al ziyadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, salat sunnah itu lebih baik di rumah. Tapi tinimbang nang omah gak iso salat, ya, sunnah digandoli putune, digandoli bapakne, digandoli ibuke ya. Sering berdaster kadang-kadang ya. Wis mending nang masjid ae ya salat sunnah. Ini janji mereka itu getun nek wis mati gak over sembahyang nang masjid, gak over berbuat kebaikan, dan intinya dia tidak sempat bersedekah atau berzakat dengan harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, zakat sedekah tidak banyak, mimma rozaqnakum, hanya sebagian kecil dari harta yang dia terima dari rezeki Allah. Bapak Ibu sekalian, kita ini kan diberikan rezeki yang banyak ya. Mata bisa melihat dengan terang ya, telinga mendengar dengan jelas, tangan bisa bergerak ya, kaki juga demikian. Ini sebuah rezeki. Jadi Bapak Ibu sekalian, rezeki itu bukan hanya sekedar uang saja ya. Alhamdulillah oleh rezeki ya, oleh duit Pak ini. Jadi setelah kajian ini, rezeki itu bukan hanya fulus, tapi rezeki itu adalah kenikmatan yang kita terima selama ini dalam kehidupan ini. Ini bagian daripada rezeki kita yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita tanamkan nilai kehidupan kita di dalam ayat Al-Mu'minun ayat 10 ini. Jadi ngaji itu tidak hanya Al-Munafikun ya, Al-Munafikun ayat 10. Apa itu tulisannya ya? Jadi kalau kemudian pemenangnya berarti Al-Munafikun berarti ya. Jadi Al-Munafikun ayat 10 ini. Fa'asaddaqo wa akum minas sholihin. Sungguh aku akan berjanji ya Allah, diberikan waktu sebentar saja hidup kembali di dunia ini. Tapi kata Allah tidak mungkin karena sudah meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, secara etimologi ya, makna zakat itu ada dua. Yang pertama adalah makna at-tahur. At-tahur itu artinya adalah suci. Allah berfirman di dalam surat As-Sam ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha. Sungguh sangat beruntung sekali orang yang mensucikan jiwanya. Zakah itu dari kata zakah, artinya adalah at-tahur, artinya adalah suci. Jadi kalau ada orang yang berzakat, itu artinya adalah orang yang berusaha untuk mensucikan dirinya, hatinya, hartanya, dan lain sebagainya. Ini kata-kata zakat di dalam Al-Quran. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kata zakat itu diartikan sebagai kata al-barakah atau az-ziyadah. Az-ziyadah itu bertambah. Bertambah itu bukan berarti otomatis hartanya hanya bertambah saja, tapi bisa jadi kenikmatannya bertambah. Ya, jadi kalau ada orang yang bersedekah, maka tentunya kenikmatan akan bertambah. Artinya apa? Dia adalah bagian dari orang yang bersyukur. Allah berfirman surat Al-Baqarah 261, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menzakatkan hartanya di jalan Allah, karena salih habbatin, bagaikan sebutir benih ya. Ambatat sab'a sanabil, yang benih tadi muncul menjadi 7 butir ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap butir masing-masing menjadi 100 biji. Nah, jadi orang yang bersedekah itu sekali kebaikan akan berubah menjadi 100 kebaikannya. Ini kalau di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan tidak hanya 100 ya, akan tapi berapa? Sampai 700 kebaikan ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan tidak hanya 100 saja, akan tapi Allah bisa melipat gandakan liman yasha kepada orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah zat yang maha luas lagi maha mengetahui. Ini Bapak Ibu sekalian,
Di dalam Al-Quran Al-Baqarah 261, perumpamaan orang-orang yang berinfak berzakat di jalan Allah bagaikan orang yang sedekah sebutir benih ya. Jadi kalau bahasa orang sekarang itu, kalau ada orang yang bersedekah 10.000 nang masjid ini, nanti akan dilipat gandakan menjadi 7 ya. Itu berarti piro? Pitung puluh. Masing-masing ya 10 kali itu dilipat gandakan oleh Allah 100 kali. Piro? Hitungan dhewe ya, kamera lucu ya. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang gemar bersedekah atau berinfak. Jadi jangan dikira kemudian bersedekah 10.000 diganjar 10.000 tidak, tapi dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nah ini di dalam surat Ar-Rum ayat 39, ini ancaman mereka, wa ma'atahum min riba liyarbu fi amwalin nas wa la yarbu indallahi wa ma'ataitum min zakat turiduna wajhallah fa ulaika humul mudhifun. Dan apa-apa yang kau berikan dari harta riba, yang kau simpan dari harta riba, supaya mereka mendapatkan kelebihan harta itu, falayarbu, maka tidak akan berlebih, tidak akan mendapatkan keuntungan indallah di sisi Allah. Wa ma'ataitum min zakatin turiduna wajhallah, dan barang siapa yang menghendaki menunaikan zakat, nanti mereka akan berjumpa dengan Allah. Fa ulaika humul mudhifun, dan pahala mereka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat ini ada orang yang sengaja melipat gandakan hartanya, ditumpuk-tumpuk supaya anak ejane iso menikmati harta itu. Rasanya percuma, kata Allah. Fala yarbu, tidak akan menambah kenikmatan mereka. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini yang sudah usia 50-60 tahun, nek iso ojo nyimpen duit akeh-akeh, ya. Karena apa? 50-60 tahun ini kenikmatan sudah mulai dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagaimana? Ya sebaiknya ada itu min zakatin, ini yang penting gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang bersemangat mengumpulkan harta yang banyak supaya apa? Anak-anak itu senang kabeh, bagus. Tapi harus diingat, kalau sudah usia 5-60 tahun atau lebih, ini kita harus persiapkan diri kita itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turiduna wajhallah, yang berjumpa dengan Allah. Ini harus kita persiapkan. Kadang enggak dua wis tuwek, enggak pakai, tapi lupa dia tidak pernah bersedekah kepada Allah. Dia hanya menganggap kenikmatan ini bisa dinikmati oleh anak cucunya, biar mereka bahagia. Sementara dia melupakan dirinya yang sebentar lagi akan berhadapan dengan Allah. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu kalau sudah 60 tahun ke atas ya, ini nanti 60 ya, sebenarnya ini ya, 60 tahun ke atas ya, mari kita persiapkan diri kita ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sudah siap apa tidak? Jangan-jangan persiapan kita ini hanya di dunia saja, persiapan di akhirat masih kurang. Sementara Allah mengingatkan kepada kita selalu ya, di dalam Al-Quran, wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat ini adalah kehidupan yang lebih bagus ya, kalau dibanding kehidupan pertama, di mana itu di dunia ini. Makanya Bapak sekalian, saya kira ayat ini paham ya teman-teman ini. Adik-adik kita, anak-anak sudah paham ini saya kira. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat ini adalah kehidupan yang paling penting ya, dibanding dengan kehidupan dunia. Oke lah, kalau zaman dulu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kita mencari harta yang banyak, sudahlah. Sekarang anak-anak sudah sukses semuanya, sudah selesai semuanya. Wes mari kabeh untuk ayo kita sekarang ini persiapkan wajhallah ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Ya di antara yang pertama tadi itu ya. Jadi harus memperbanyak sedekah kita agar apa? Agar kita tidak kecewa, gak gelo nanti kalau sudah mati. Ini wis mati gelo gak iso percuma. Ya, makanya sekarang ini kita mulai. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tadi yang pertama arti zakat itu adalah bersih, suci, tohur, gitu ya, ziyadah atau barokah, ya. Yang suci dan bersih itu apanya? Pertama adalah hartanya.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa di dalam harta itu ada 3 jenis. Ada harta yang halal, jelas ya. Ada harta yang haram, dan yang ketiga ada harta yang subhat. Kata Nabi, innamal halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma subhat. Haram itu jelas, halal itu jelas. Wa bainahuma, dan di antara halal dan haram itu ada yang subhat. Bapak Ibu sekalian, bisa jadi Bapak Ibu sekalian ini kadang-kadang bisa merasakan mana harta yang halal dan bisa merasakan mana harta yang haram, dan kadang-kadang juga bisa merasakan mana itu harta yang subhat. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini sebagai contoh biar terbuka saja ya. Mungkin panjenengan yang haram sudah jelas ya. Ini duit cukup, yang pasti haram ya. Ini uangnya siapa? Kalau duit barangnya soko dipek, ini jelas haram. Harta dari rezeki yang bagus, mencari nafkah dengan cara yang benar, itu pasti halal. Namun Bapak Ibu sekalian, harta yang mana yang disucikan? Apakah harta yang haram? Tidak. Tapi harta yang mana? Harta yang subhat. Nah ini. Jadi ada harta yang halal, ada harta yang haram, ada harta yang subhat. Subhat itu begini, ya. Dianggap halal yo gak halal teman, dianggap haram yo gak haram. Contoh misalnya, kalau ada orang yang bekerja punya proyek misalnya, kalau di sini ada pekerja proyek atau instalatir misalnya, kalau dia sudah bekerja punya proyek sesuai dengan spek yang diterima, maka halal lah dia. Misalnya membangun masjid, dia proyek mesin 16, digarap mesin 16, berarti halal. Tapi kalau perjanjian kontraknya itu mesin 16, kok dikai mesin 14, ini haram hukumnya. Bisa diterima ya? Ada halal, ada haram jelas. Ini kalau kita bangun konstruksi rumah. Namun ada sesuatu yang subhat, Bapak Ibu sekalian. Subhat itu contoh misalnya pemberian sesuatu, akan tapi pemberian itu bisa jadi tidak halal, tidak haram. Ya begini, Bapak Ibu sekalian. Ya ini contoh saja. Oke, contoh saja Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang yang bekerja, setelah pekerjaannya selesai, ya, wong sing punya pekerjaan tadi diberi oleh-oleh oleh si pekerja. Pak, ini ucapan terima kasih saya karena pekerjaan sudah selesai semua sesuai dengan spek. Ini Pak, saya kasih laptop hadiah untuk Bapak. Nah, ini dalam bahasa agama disebut subhat. Bapak Ibu sekalian, saya ini juga bekerja di pemerintah daerah, ya pejabat lah begitu. Saya sebagai PPTK pejabat pengelola kegiatan. Ketika kegiatan saya selesai semua, pertanggungjawaban selesai, benar, saya kadang-kadang dikasih uang oleh orang. Pak Hakim, ini pekerjaan sudah selesai, tapi ini sebagian dum-dum. Nah, dum-dum kayak ini jenenge subhat. Nah, harta zakat itu bisa membersihkan harta-harta sing subhat ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya punya 2 cara. Karena saya tidak bisa melepas begini, kan gak mungkin saya tolak. Ini uang saya simpan di bagasi buri mobil saya. Gak nak campur ambil duit halal. Karena apa subhat? Tak kira kok gitu tol, tak kira bensin wis. Nek mereka ini mesisan mereka ini bensin mesinnya ya. Itu uangnya saya mereka. Kalau seandainya itu dianggap salah oleh Allah, ini pemberian ya, ini hadiah istilahnya, bukan riswah, bukan suap. Saya tidak punya kontrak apa-apa dengan mereka. Pak, nanti kalau pekerjaan selesai tolong loh Pak sekian persen. Ini jenisnya haram, jelas ya, bisa diterima. Ini namanya subhat. Kalau pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan speknya, mesin 16 digarap 16, semen bersih digarap semen bersih, sesuai dengan spek, mari kok mau dikai hadiah, ini bisa dikatakan subhat. Nah ini harus disendirikan. Saya terima ini, tapi tidak saya pakai makan, gak tak kirim nang pondok gak. Nah, jadi ini bahaya kadang-kadang. Ini namanya subhat.
Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Nek halal jelas, haram jelas, nek subhat ini belum karuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, harta zakat, infak, sedekah itu bisa membersihkan hal-hal yang sifatnya subhat. Nah, ini termasuk perbuatan kita dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yang bersih dan suci adalah jiwanya. Bapak Ibu sekalian, ini cirinya gampang. Wong nek pikirannya elek, bendino, iku anjir. Nah, ini pikirannya elek, ini berarti nggak tahu zakat. Nah, jadi zakat itu mensucikan jiwa. Kadang-kadang bisa ngerasani tombol tambah dewangi. Itu loh, cak dungo, ani rambutnya gondrong itu sih doang. Bener-bener, iya, aku iya, ketemu dia enak, bener kono. Lah, ini pikirannya wong sing gak tau bayar zakat. Karena apa? Jiwane elek, gitu. Jiwane elek. Orang yang sudah bayar zakat gak mungkin ngono. Nek diceritani wis gak apa-apa lah, mungkin iku ajike dhewe, iku ponakane. Ini bahaya. Bapak sekalian, dulu di Krian itu ada wong orang daerah Krian itu diceritani tonggone ya jenenge Zulaikha bojomu iki lho ambek arek lanang kono ketemu aku nang mall Krian lho iki ta gak ditabahi dhisik ya mor-mor bengi-bengi mohon maaf ya Kak kasarnya laki-laki tadi ketok ambek bojone ya kelel-kelel ya pedot kono di rumah sakit apa itu Krian daerah Krian itu ya. Akhirnya ternyata apa dibanu ponakane sing jangan mlaku. Lah ini kan gak jelas ya. Gara-gara fitnah. Sing fitnah ini memang sing jiwanya kok. Ini Bapak sekalian, sekali lagi orang yang suka ngerasani orang lain, pikirannya negatif, ini biasanya wong jalan sedekah gak tahu bayar zakat. Kalau ada orang yang sering bayar zakat, saya kira jiwanya akan bersih, hal-hal yang sifatnya positif. Kemudian yang ketiga, yang bersih dan suci adalah kognisinya, mentalnya. Orang yang mentalnya bagus, ini biasanya orang yang ahli sedekah. Diuji oleh Allah, uangnya habis, mari dia entek, THR entek, dan lain sebagainya. Nah, tapi mentalnya bagus, dia masih bisa makan dengan seadanya. Diuji suaminya atau istrinya meninggal misalnya, ya mereka akan mentalnya akan kuat. Bapak Ibu sekalian, ini orang tombol mati, segera dihibur ya. Nanti bojone sing lanang meninggal dunia hibur saja ya kasih makan, kasih bener Mbak, gampang Mbak terus gak usah sedih-sedih temen aku dikoncolan ganteng, aku tak boleh ngomong ya. Jadi apa menghibur orang yang meninggal dunia. Nah, orang yang mentalnya baja, orang yang mentalnya bagus ini Bapak Ibu sekalian, inilah orang yang disucikan oleh Allah. Afeksi, perasaannya, kemudian psikomotorik perbuatannya. Kalau ada orang yang boleh masjid tapi kelakuannya kok elek, ini berarti dia tidak pernah bayar zakat. Karena orang yang berbuat zakat, menunaikan zakat pasti akan dilindungi oleh Allah. Segala grade dan tingkah lakunya akan mengarah hal yang positif. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah melihat ya atau menyaksikan wong boleh masjid baru gosok boleh beset paribasane boleh lambat haji berkali-kali tapi kelakuannya kok rusak gitu ya. Ini bisa jadi mereka tidak pernah membayar zakat. Nah, ini oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, orang yang bayar zakat ini pasti hartanya, jiwanya, mentalnya, afeksi, perasaan dan pikirannya serta perilakunya akan menjadi orang yang suci atau baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perintah sholat sering disandingkan dengan perintah zakat. Ya, ada 30 kali ya di dalam Al-Quran ya, disebut zakat dan 27 kali disandingkan dengan sholat. Ya. Banyaknya pengulangan kata ini menunjukkan bahwa sholat dan zakat sangat penting dalam kehidupan Islam. Jadi sholat saja tidak zakat tidak bisa masuk surga. Begitu pula sebaliknya, zakat saja tidak sholat dia tambah kamu surga. Bapak Ibu sekalian, pada zaman Rasulullah SAW ada orang perempuan janda rondo sugih ahli ibadah. Bapak Ibu sekalian ya, perempuan rondo ayu sugih ya, ahli ibadah cocok jane tak mirip mantu-mantu kafir. Nah Bapak Ibu sekalian, si rondo sing ayu sugih ini karena dia ini sugih, dia hampir setiap tahun naik haji. Ini sugih, ya toh? Jangan dia, ya, setiap tahun
Karena dia ini ahli ibadah, ketika dia ke masjid al-jihad lebih dulu dibanding tampil masjid. Si petang si rondo itu setelah di sini nama masjid al-jihad buka lawang mengakan lampu kipas dia akan mengambil seasing-asing ya. Karena dia kaya, rumahnya bagus ya. Di tengah kerumunan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dirasanya ada mengujikan, wah rondo ini surga gitu. Surga iya, haji berkali-kali, umroh berkali-kali. Ternyata Rasulullah datang, bu, mohon maaf, si janda cantik kaya tadi ini bukan ahli surga, tapi apa? Ya Rasul, dia adalah ahli neraka. Loh kok bisa ya Rasul? Bukankah dia ahli ibadah, ahli sholat? Bukankah dia haji berkali-kali? Bukankah dia sholat di masjid hampir setiap saat? Begini, ayo coba ikut ke rumahnya si janda tadi. Diternolah ibu-ibu yang rasanya mau nak omahe rondo. Oke, anjir omahe soge berhotel berbintang 5 gitu ya. Ono kolam renangnya. Kolam renang kan ini ya. Ada fitnessnya, soge ya. Tapi apa Bapak sekalian? Setelah dilihat ke sebelah kanan si janda tadi, si soge mang, ternyata di bawahnya tadi itu ada banyak fakir miskin yang dibiarkan sang janda tadi. Sebelah kiri rumah banyak yatim piatu yang nggak bisa makan dibiarkan sama janda tadi. Depan rumah banyak rumah yang gede reot yang ketika hujan kebanjiran dibiarkan sama janda tadi. Kata Rasulullah, rondo model ini gak bisa lebih surga karena dia hanya bagus kepada Allah saja, ibadah vertikal saja, sementara dia tidak ibadah secara horizontal. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kisah Rasulullah ini memberikan sebuah inspirasi dalam kehidupan kita. Ayo mari dalam hidup dan kehidupan kita pentingkan kehidupan, yaitu kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nek wis mati getun mereka kalau tidak bersedekah. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, mari dalam hidup dan kehidupan kita ini kita lakukan hal-hal yang terbaik agar dalam kehidupan kita bisa menambah kehidupan yang lebih baik di akhirat kelak. Amin. Allahumma. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemarin sudah saya singgung sedikit tentang perbedaan ya zakat dengan infak dan sedekah. Ya, kalau zakat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada nisabnya. Sementara sedekah tidak ada nisabnya. Zakat ada prosentasenya. Infak tidak ada prosentasenya. Zakat penerimanya jelas. Infak sedekah penerimanya bebas. Jadi contoh misalnya zakat ini ada nisabnya. Contoh kemarin saya sebutkan emas dan perak nisabnya 2,5%. Nah ini kan itu yang saya sebutkan tadi. Orang yang bertani zakatnya bisa jadi 2 jenis, bisa jadi 5% bisa jadi 10%. Nah ini ada batasannya. Penerimanya luas, infak sedekah penerimanya luas, kepada siapa saja boleh, yang penting maslahat. Sedangkan zakat penerimanya 8 asnaf atau 60 innama shadaqatu lil fuqara dan seterusnya. Nanti akan ketemu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat ketiga Ali Imran 134 ini Allah mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina, yaitu orang-orang yunfiquna yang berinfak mereka fis sarra'i wad dharra, di saat lapang maupun di saat sempit, wal kadhimina al-ghaidha, dan bisa mencegah hawa nafsunya ketika dia marah, wal 'afina 'anil nas, dan memberikan maaf kepada manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan dia berusaha menjadi orang yang baik karena Allah cinta dengan orang yang baik. Bapak Ibu sekalian, surat Al-Imran 134 ini adalah merupakan sebuah penjabaran di antaranya keberhasilan puasa Ramadan ya ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, poso Ramadan itu ono loro, sing siji poso karena gugur dari kewajiban. Pokoknya uang poso itu gak mangan, gak ngombe, gak kumpul bojo di siang hari, sudah sah dia puasa Ramadannya. Akan tetapi Ramadan itu bisa membentuk kepribadian manusia yang baik. Ganjaran iso akeh, rezeki iso lancar ya. Dosa-dosa iso ilang kabeh. Manakala ini Bapak Ibu sekalian, karena Ramadan itu menjadikan manusia itu agar apa? Menjadi orang yang
bertakwa kan begitu kan? La'allakum tattaqun kan begitu. Nah, cirinya orang yang bertakwa ini sini ini alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharra, yaitu orang-orang yang mau berinfak di jalan Allah baik pada saat di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi cirinya begini Bapak Ibu sekalian, wong Ramadan itu berhasil apa tidak dilihat dari kebiasaannya. Nek biasanya dapatnya infak, delok sak marine dioyo ngene. Nek gemar berinfak berarti Ramadan ini sukses. Bu, nek bapaknya biasa sak durunge poso kok untuk medhit, delok marine. Nek loman Bu berarti Ramadan ini bapaknya arek-arek sukses. Nek tambah medhit percuma poso, ya, gugur dari kewajiban saja, tidak ada pahala yang diterima. Ini keberhasilan puasa ya di sini, karena puasa itu membentuk manusia yang bertakwa. Ciri manusia yang bertakwa ya ini Al-Imran 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharra, yaitu orang yang gemar bersedekah ketika dia lapang maupun dia sempit. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang dermawan itu bisa mengantarkan manusia masuk surga. Jadi fis-sarra wa dharra. Kalau ada orang misalnya selama Ramadan ini rotok medit, ya, kalau medit, mari Ramadan kok dermawan, nah ini Ramadan itu sukses. Nek sak durunge Ramadan kok medit, mari Ramadan tambah medit, wah ini percuma. Poso bertahun-tahun, awak di Ramadan percuma, wis salah. Oleh karena itu Allah mengajarkan kepada kita bolak-balik gitu loh. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ciri takwa bagaimana? Ini gemar sedekah. Delok Pak Amir mari ini sing medhit delok. Nek medhit eleno. Ali Imran 134. Poso percuma yo direwake percuma pancen medhit ya. Nek masjid itu sing copi itu boleh sing 2000, kan 2000 boleh ini. Ya kira-kira nonton pada catatan materi sebenarnya sisa meniolari. Nah, ini dalam surga piye gitu. Jero ngomongan piye. Ini cirinya orang yang sukses di dalam bulan Ramadan. Yunfiquna fis-sarra wa dharra. Ayo mari kita evaluasi diri kita sendiri ya. Selesai Ramadan itu, wah aku biyen kok isi kotak nang masjid gorongnya tak tambahi 5.000, sing biyen 5 tak tambahi 10.000, sing biyen 10 tak tambahi 50.000. Lho iki sing bagus, Ramadan sukses. Ane Ramadan mau mari riyo ini kanggo belas nang masjid yo rasane kok percuma karena tidak menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini Bu, nek bojo sampean mau tuku rokok duwe 50.000. Zaman biyen niku rokok siji regane 20.000. Kok susuke dijaluk? Delok samarane piye ya. Nek susuke kon lepek Bu, berarti Ramadan bojo sampean sukses. Nek susuke dijaluk, wah iki al-maditu, al-matiu, al-bakhilu dan lain sebagainya. Percuma bertahun-tahun kita puasa tapi gak ngefek sama sekali dalam kehidupan kita ya. Jadi nomor 1 Ramadan sukses. Ayo mulai dari sekarang Syawal ini loh kita terapkan ojo dadi wong medhit. Karena orang medhit itu Bapak Ibu sekalian dibenci oleh Allah, sementara orang yang dermawan itu disenangi oleh Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan as-sahihu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, jauh dengan neraka. Wa amal bakhilu kata Nabi, sedangkan orang yang bakhil itu ba'idun minallah, jauh dengan Allah. Ba'idun minan nas, jauh dengan manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dengan surga. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Ayo Bapak Ibu sekalian, mari kita laksanakan ini. Yunfiquna fis-sarra wa dharra. Bersedekah ke masjid tidak harus jadi wong sugih, tapi berapapun yang kita berikan, mari kita ikhlas karena Allah, karena ini bagian dari kesuksesan orang yang berpuasa Ramadan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, orang yang sukses Ramadannya adalah wal kadhimina al-ghaidha. Orang yang bisa mencegah nafsunya ketika dia marah. Ayo Bu, Bapak, sak durunge Ramadan sing muring-muringan, nah itu delok sak marine riyo ya iki. Nek marine sing pancen muring-muringan, ya muring-muringan anake, muring-muringan bojone, percuma Ramadan bertahun-tahun kita puasa, akan tapi tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita.
Oleh karena itu, mari jadilah kita menjadi orang yang sabar. Wong sabar itu ganjarane akeh. Bu, sama delok awak dhewe masing-masing bapake ngono delok. Bapake kok sik manut muring-muring nyelaku bojo barang. Pak, niki lho Pak iki ceramah ya apa? Poso sama batal ya percuma ya. Ya karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Wal kadhiminal ghaib. Karena sungguhnya Bapak sekalian, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, orang yang bersabar itu ganjarannya gede kata Allah. Ya, wa innama huwas sabirun ajruhum bighairi hisab. Dan sesungguhnya orang-orang yang sabar itulah orang yang mendapatkan pahala yang besar. Makanya Bapak sekalian, jadilah orang sabar. Ciri wong poso yang berhasil itu diantaranya adalah semakin tahun, semakin tua usianya, semakin sabar. Wong sabar itu akeh ganjarane. Sing nomor loro, wong sabar itu awet nom. Nah, coba dulu ya. Ini sing wajah-wajah boros ini berarti gak sabar. Karena apa? Orang sabar itu awet nom. Ya. Orang sabar itu wajahnya awet muda. Nek wong muring-muring kan cepet tuwa. Delok ya mari ngaji iki nang omah. Wong nek usiane 50 tapi wajahnya sekitar 35, wah berarti sabar. Nek wong umure 50 tapi prejengane itu wajahnya kaya umur 70, wah berarti gak sabar. Ayo mari delok kabeh. Aku iki gak sabar kok karek jare Pak Hakim. Nek wong sabar posone Pak hasil nek tambah tua tambah muring-muringan percuma poso Ramadan bertahun-tahun hanya gugur dari kewajiban saja. Sekali marah wajahnya berubah setahun lebih tua. 2 kali marah, nah ini sama eling-eling wajahnya lebih tua 2 tahun. Makanya sering-seringlah kita smile, senyum. Nah sampai senyum, monggo senyum ya. Tapi senyumnya itu bibirnya itu sama ada lebarnya. Orang senyum tapi bibirnya nggak sama metodenya dia. Nah itu juga sabar itu lucu. Jadi ini Bapak sekalian, sekali lagi ayo setelah di rumah ini jadilah kita sabar. Kita lihat wajah kita masing-masing. Wajah itu umur sakit tapi potongan itu seperti tunggu berarti apa dari itu sabar. Yang sabar orang yang awet nom. Dan orang yang sabar Bapak sekalian ini hidupnya lama. Sama dulu tak ngomong sing umurnya ketongkol itu limosi seorang masjid. Itu kuncinya di sini cok sabar. Soalnya kalau tidak sabar ya cepat istirahat. Yang kedua Bapak sekalian, wong sing sabar itu jane matine gampang. Wong sing muring-muringan itu matine angel. Saya itu pernah ceramah di hadapan Ikatan Dokter Indonesia di kumpulan dokter-dokter kok. Ini benar dengan Pak Ustaz lah sampean. Karena dokter saya ini ahli spesialis wong muring-muringan, spesialis wong muring-muringan. Kalau ada orang sing riwayatnya itu muring-muringan, Pak Ustaz, ini biasanya matinya angel. Kalau ada orang yang matinya itu sabar, itu gampang. Mor-mor ngaji mabuni assalamualaikum innalillahi. Lah, ini sabar. Tapi nek wong gak sabaran, rumah sakit kono gak tanggung, rumah sakit kono gak tanggung. Wis donyane entek bukan reket baru makan jadi wong ini cirinya wong gak sabar. Oleh karena itu Bapak sekalian, Ramadan mengajarkan kepada kita wal kadhiminal ghaidh, mencegah hawa nafsu ketika marah. Nah, Bapak sekalian. Jadi mari setelah Ramadan ini ya, kuncinya suksesnya Ramadan itu tidak hanya ditentukan pada saat bulan Ramadan saja, tapi juga ditentukan 11 bulan setelah bulan Ramadan. Wal 'afina 'anil nas, dan mau memberikan maaf kepada manusia. Afina 'anil nas. Ambek tonggo karo ambek kanca ke masjid. Kadang-kadang gak sopan, ambek tonggo plek jejer omah. Ini kadang-kadang gak sopan. Coba setelah Ramadan ini kita lihat ya. Di antara saudara-saudara kita, teman kita yang pernah menyakiti hati kita, ayo kita parani, kita berikan maaf kepada mereka. Ojo sepuro, yo sepuro, tapi gak terima siapa, yo semuanya itu ya. Sepuro, yo sepuro, tapi dosa menantu gak sepuro lah. Udah siap sama yang bela-bela.
Jadi mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya agar Bapak Ibu sekalian Ramadan yang kita laksanakan menjadi Ramadan yang sukses. Di antaranya adalah dengan cara wal kadziminal ghaidha wal afina anin nas, mau merubah sikapnya untuk memberikan maaf kepada yang lain. Bapak Ibu sekalian, orang berbuat salah itu memang minta maaf itu gampang kan gitu kan. Tapi kalau ada orang yang disakiti, didolimi, kayak sepura itu angel kadang-kadang bolong lagi. Nah, orang yang didolimi inilah yang mau memberikan maaf wal kadziminal ghaidha wal afina anin nas. Itulah posone wong sing sukses. Nah, ayo mari ini digoleki sapa yang pernah mendolimi kita, menyakiti hati kita, ya. Mari kita maafkan mereka kita rela. Jadi ini yang penting wal afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang yang keempat itu cirinya orang puasa Ramadan yang berhasil itu adalah mereka yang suka akan kebaikan. Ya, sadurunge Ramadan dapat senang kebaikan. Ayo coba setelah Ramadan ini ada kebaikan yang berubah tidak? Sing sadurunge Ramadan dapat senang sedekah, delok sak mari Ramadan. Nek biasanya sadurunge Ramadan kepada masjid subuh mari dengar adzan, sadurunge Ramadan ini delok setelah Ramadan. Apakah sebelum hadir subuh, apakah setelah adzan atau qomat, ini menentukan kehidupan kita setelah bulan Ramadan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ada perubahan sikap dan perilaku kita. Yang biasanya sebelum Ramadan kerjanya sering terlambat, delok sakmarnya Ramadan ini sering terlambat kerja apa enggak. Nah, gitu ya. Nek sadurunge Ramadan males-malesan, ya. Dapat seneng ngaji, senengane delok sinetron Ikatan Cinta kok, ya. Bengi jam 8. Nah, delok sakmarnya Ramadan. Nek sik pancet delok niku sampai suwe sampai jam 10 lebih, berarti percuma Ramadannya. Karena apa? Tidak ada waktu yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sementara Allah cinta, wallahu yuhibbul muhsinin. Cinta akan perubahan sikap dari manusia. Pendek kata, Bapak-Ibu sekalian, Ramadan sukses tidak hanya ditentukan di bulan Ramadan saja, tapi Ramadan sukses tergantung perubahan sikap dan perilaku kita pasca Ramadan ini. Sing biasanya dapat senang ibadah sholat sunnah, ayo kita biasakan sholat sunnah. Sing biasanya dapat senang puasa sunnah, ayo setelah Ramadan kita upayakan puasa sunnah. Sing biasanya dapat senang sedekah, ayo kita biasakan untuk sedekah. Inilah yang disebut Ramadannya sukses. Kenapa demikian? Karena Ramadan tujuannya Allah mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang takwa. Sementara ciri orang yang bertakwa minimal 4, yaitu gemar sedekah, tidak mudah marah, kemudian memberikan maaf kepada manusia, dan orang yang cinta akan perubahan sikap yang lebih baik. Nek sadurunge Ramadan ya pancet ngene, sak marine Ramadan ya pancet ngene, rasane kok percuma kita puasa bertahun-tahun. Dalam ganjarane gak iso nyepuro dosa. Ini Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kembali kepada persoalan bahwa inilah yang disebut dengan orang yang bersedekah itu sifatnya bebas. Sedekah itu yunfiqu nafis sarrah wal dharra, itu sedekah atau infak, yaitu memberikannya itu dengan cara apa? Dengan cara ketika dia punya uang maupun tidak punya uang, itu namanya sedekah. Tapi kalau zakat ini ada hitungan tersendiri, ada nisabnya sendiri. Manakala dia punya harta sekian ada hitungannya, manakala punya emas sekian ada hitungannya. Tapi kalau sedekah itu bebas, meskipun kaya atau miskin mereka dianjurkan untuk sedekah, tapi tidak diwajibkan. Jadi orang yang suka sedekah ini bagian daripada ciri atau indikator orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini bagian dari tujuan Allah memerintahkan kita bertahun-tahun melaksanakan puasa Ramadan adalah la'alakum tattaqun. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata zakat itu dengan 4 istilah. Jadi ada istilah zakat di dalam Quran itu bisa diartikan nama zakat. Artinya
dengan menyebut beberapa istilah. Yang pertama disebut dengan menggunakan kata zakat di dalam Al-Quran. Yang kedua menggunakan kata infak. Yang ketiga menggunakan kata sedekah. Yang keempat menggunakan kata-kata al-haq. Yang kelima menggunakan kata-kata al-afwa. Jadi zakat, kalimat zakat itu di dalam Al-Quran itu tidak hanya namanya zakat saja, tapi bisa jadi diartikan dengan menggunakan beberapa istilah. Contoh misalnya Bapak-Ibu sekalian, zakat disebutkan di dalam Al-Quran dengan menggunakan kata-kata zakat sendiri. Di dalam Al-Baqarah 43 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Maksud dipleset no. Ya, biasanya ngomong sing rokok, warka'u ma'ar raki'in, dan merokoklah bersama orang-orang yang merokok. Nah, ini pleset no. Warka'u ma'ar raki'in, dan itu merokok lah. Ini saya perintah rokok. Ya ini warka'u ma'ar raki'in, ya merokoklah bersama orang-orang merokok sana. Jangan jejer-jejer sing kan rokok. Kan rokok itu maksudnya ngono. Jejer sing akhiri bisa. Ya, kan itu warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya apa? Sholat dianjurkan dengan jamaah. Meskipun subuh sholat sendiri di rumah tidak apa-apa, tapi ganjarannya lebih gede sholat masjid. Bapak-Ibu sekalian, orang sholat subuh di masjid ini ganjarannya kalau sholat suami jungkir balik sholatnya suami ganjarannya kalau sholat subuh kakil nang masjid al-jihad. Tapi tepat waktu, ojo toko pas komat, ya toko sadurunge adzan misalnya ya, dibuka di sini orang padami ya. Nah ini sholat di sini qobliyah, kemudian sholat tahiyatul masjid, ya zikir ya, ingat kepada Allah, berdoa di situ. Ini doa-doa yang waktu mustajabah seperti ini, sadurunge adzan subuh dan setelah adzan subuh. Yang penting sebelum sholat subuh, malaikat ini sing nang rumah kabeh ini malaikat iki ya. Tapi sama kata subuh si turu, si mancal daster, bapak-bapak ini mancal daster ya percuma malaikat yang mode. Wah, dikasih itu balik aja si malaikatnya. Jadi doa yang mustajabah itu adalah doa yang dipanjatkan sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir. Mulai jam berapa? Ya jam 3 atau setengah 4 itu sih mandi dulu. Mandinya sekali gede di jam-jam yang mulai. Makanya harus kita biasakan. Ini yang pertama. Zakat di dalam Al-Quran menggunakan istilah zakat sendiri. Wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, kata zakat dipinjam dengan menggunakan istilah infak. Nah, infak. Al-Baqarah 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu. Anfiqu itu bukan berinfak, anfiqu itu berzakatlah kamu. Min thayyibati ma kasabtum, dari hasil usaha kamu yang baik. Usaha apa saja yang baik, kalau di atas nisab penghasilannya sudah wajib zakat. Kalau usaha yang tidak baik, sing haraman, tidak wajib dizakati. Tapi yang wajib apa? Wajib dikembalikan, ya kan ya. Bukan gue, wajib dizakati. Ini tidak percuma. Ada yang berpendapat zakat itu mensucikan harta. Harta yang mana? Ya harta yang subhat tadi ini loh, bukan harta yang haram. Nggak sama korupsi 100 juta, dizakat kok 1 juta, dosanya gak iso tambah double dosanya. Siji dosanya hasil korupsi, sing nomor loro ngerti duit korupsi kok dizakat, zakat tambah double dosanya. Hasil korupsi 100 juta, daftar haji, aku ngomong orang Ka'bah, ya Allah dia menurut gak iso tambah double dosanya. Siji dosa korupsi, nomor loro wong ngerti apa harta korupsi bikin daftar haji tambah double marduk ibadah haji yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak-Ibu sekalian, yang kedua, kata zakat dipinjam dengan istilah infak, wa anfiqu dan seterusnya tadi. Kemudian yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian,
Kata zakat diambil menggunakan sedekah. Nah, tadi saya katakan At-Taubah 103 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah sebagian harta orang jigen. Shadaqatan sebagai zakat. Jadi sodakotan bukan sodako, tapi zakat. Kok ngerti Pak? Tafsirnya dibaca itu dijelaskan bahwa sodako ini artinya adalah zakat. Ini kalau mau mengerti apakah sodako ini artinya sodako yang sunnah, apakah sodako ini artinya wajib seperti zakat, ini melihatnya di tafsir bukan diterjemah. Khudh min amwalihim sodakotan, ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sodakotan, sebagai zakat. Fungsinya apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, tadi membersihkan dan mensucikan harta, jiwa dan lain sebagainya. Wa sholli 'alaihim, dan berdoa kepada mereka. Inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doa engkau menenteramkan hati mereka. Wallahu sami'un 'alim, dan Allah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian yang keempat, Bapak-Ibu sekalian, zakat disebut di dalam Al-Qur'an dengan kata-kata al-haq. Di dalam Al-An'am 141, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kulu min samarihi idza athmara wa atu haqqahu yauma hasadi. Nah, kalimat wa atu, dan tunaikanlah haqqahu, zakatnya, yauma hasadi, pada saat panen. Nah, ini zakatnya pertanian. Nah, hak di sini bukan hak dan kewajiban itu, tapi hak di sini adalah zakat. Dan yang terakhir, di dalam Al-A'raf, kata zakat disebut dengan al-afwa. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ya, ambillah sebagai zakat mereka dan berbuat baiklah kepada mereka, wa'rid 'anil jahilin, dan tinggalkanlah orang-orang yang jahil atau orang-orang yang bodoh. Ini Bapak-Ibu sekalian, beberapa hal yang perlu kita pertajam di dalam kajian pagi ini. Baik, sebelum dilanjutkan mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mohon kami persilakan. Oke. Masalah yang lumpuh dunia Pak. Apa? Lumpuh dunia. Oke. Tapi anak kata tidak mati jadi koyokan, kopiok berbino koyokan. Tapi sini nggak itu kok ambil akhirat dulu. Iya, nah ini Bapak-Ibu sekalian, makanya kita itu ninggalno ilmu tok yo gak cukup, ninggalno dunya tok yo gak cukup. Makanya di dalam ajaran agama itu adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ada orang sih akhirat kok gak cukup, gak bisa, karena butuh kehidupan dunia mereka sengsara. Makanya ada ayat yang menyebutkan wal yakhshal ladzina law ta'afu min khalfihim dzurriyyatan dha'afan, dan seterusnya. Kita harus khawatir generasi kita itu menjadi generasi yang lemah. Lemah apa? Lemah iman, lemah harta, dan lain sebagainya. Makanya tadi saya sampaikan, kita usia seperti kita ini, 60 sudah ini, jangan terlalu banyak mengharapkan harta. Tapi bagaimana? Kepentingan ibadah kita untuk menghadap Allah itu yang penting, dan doa-doa yang kita panjatkan untuk diri kita dan anak-anak kita itu yang penting. Nah, ini yang berjalan sama elang jenis pensiun wis tuwa gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan walau akhiratu khairul minal ula. Ayo akhirat itu ayo guber gitu loh. Kok nek gandang guber ya. Surat tadi Al-Munafiqun ayat 10. Mereka getun, ya Allah beri kesempatan saya sama menit saja. Saya ibadah nang jihad, ya Allah gak iso misalnya. Ini Pak. Nah, persoalannya adalah problemnya Bapak-Ibu sekalian, mari kita seimbangkan. Ini wong donyane akeh, bagus, tapi harus dilandasi dengan nilai-nilai agama yang benar untuk anak didiknya tadi. Itu supaya kok donya akeh dihitung sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Nggih. Apa? Oh iya, oke. Kalau manusia di dunia ini seperti orang kafir, apa tidak ada betulnya nanti tidak ada memikirkan jalan matinya nanti. Iya. Kalau sudah mati kan dia itu betul minta dikembangkan dan Iya. juga. Apa itu orang tidak dapat betul mencari apa mereka belajar. Iya. Orang kafir ada dua. Orang kafir itu kekafirannya sudah ada petunjuk dari Allah aja.
Kalau sudah ada petunjuk dari Allah kemudian dia mengkafiri, mengingkari, maka dosa dia, neraka ancamannya. Tapi kalau sudah ada petunjuk dari Allah kemudian dia tidak ada petunjuk dari Allah tapi dia melakukan kafirannya, ini nol ya. Jadi tidak mendapatkan dosa. Jadi sekali lagi kafir ada dua. Ada orang kafir yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, ngerti. Ada orang kafir yang tidak mendapat petunjuk dari Allah. Uripe nang gunung karo blas, adan gak gunung sembahyang karo. Kami mbak Allah, nah orang seperti ini ada perlakuan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Nah, sing mendapatkan dosa yaitu si kafir terus ngerti dakwah, ngerti ceramah, dia itu ngerti di ajaran mana yang benar dan yang salah. Kok diterusno? Ini yang betul nanti di akhir. Gitu Pak. Ada lagi? Apa? Zakat fitrah. Oh, zakat fitrah. Oke. Oke. Zakat fitrah. Zakat fitrah. Iya. Terus pulang bagian saking milik zakatnya. Iya. Terus dia nopo zakat itu pada aku maksudnya Iya. pada aku. Jadi dia nopo zakat pulau kita ini bisa masih berguna untuk bukan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam menerima zakat ada kan 8 asnaf itu. Di antaranya adalah amil kan gitu ya. Ada orang yang bekerja di masjid sebagai amil, sementara dia tidak mampu. Kalau membayar zakat kan boleh lah saya. Nah, karena bayar zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang punya nyawa, ya kan? Kan zakat fitrah sudah kemarin saya jelaskan adalah zakat nyawa kan gitu. Orang yang menerima zakat fitrah dari masjid itu berarti haknya dia. Maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya lagi kepada orang lain. Ini masih kewajiban. Kewajiban zakat fitrah itu beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal harus punya harta yang banyak dengan hitungan tertentu. Tapi kalau zakat fitrah atau zakat jiwa, sepanjang di malam hari ada makanan yang mengenyangkan senilai 1 sok, dia wajib bayar zakat. Nah, harta beras misalnya yang diberikan dari takmir masjid sebagai dia sebagai amil zakat dibayarkan lagi sebagai zakat fitrah bagi amil tadi boleh, karena ini sudah merupakan haknya si amil. Sepenting sebelum sholat Id. Nggih. Nggih. Satu lagi ya. Iki mungkin puasa 5 hari 6 hari ya. 6 hari. Nah, terus nopo tambahnya kok ditambah puasa 6 hari. Tapi dikurangi. Riyo kadang. Oh iya. Terus kok mungkin berganti diganti koyo nopo ketelo punggung. Iya. Gini Pak, saya orang Jawa Mil ya, daerah Lamongan sana itu banyak tradisi begitu. Ufat itu dari kata ufat, menjaga. Maksudnya apa? Ini nilai positifnya ya. Zaman para wali dulu itu agar tradisi-tradisi Ramadan itu tetap jaga. Ufat dari kata kafal, yuhafidu, menjaga tradisi. Jadi bukan dinilai makanannya Pak. Sama nasi jembleng gak ketemu Pak. Soalnya dari kata kafal, yuhafidu, ufat ya, ufat menghafal, menjaga Quran. Jadi tadinya ufat, wong Jawa ngarani aslinya apa? Ufat, kafal, yuhafidu. Para wali dulu mengajarkan kepada santri-santrinya, nikmati Ramadan ini kudu dijogo. Tradisi Ramadan itu sing biyen sogone masjid, iktikaf, sholat sunnah, macam-macam harus dijaga. Itu namanya ufat. Lah wong Jawa ben dapat ngerti agama Pak zaman biyen. Akhirnya dan ini upat, makanan upat itu mani. Tapi jangan dinilai makanannya sama ganti jembleng gak ketemu Pak. Ini artinya ufat. Itu nilai spiritualnya Pak ya. Wes saya kira itu enggak masalah ya. Jadi istilahnya monggo Pak. Iya. Ya, 10 ya. Orang sudah meninggalkan Betul ya. Kepengen balik nang dunia mana ya. Birokrasi kan saya pernah dengar bahwa kenapa mereka gitu? Karena menunjukkan begitu besarnya pahala sedekah. Iya. Oke. Tapi di tadi dijelaskan bahwa zakat kan merupakan sebagian. Ini sebagian. Karena menunjukkan bahwa sedekah pahala. Iya. Kalau seandainya kita memburu pahala segitu besar, kita tidak sebagian, atau sudah jelas. Semuanya. Itu satu. Iya. Nomor 6. Iya. Gratifikasi di dalam kategori
Iya. Iya, nanti tersebut. Apa musibah tadi ya? Musibah? Ini satu tadi apa? Oh, sebagian ya. Ya, sebagian ya. Min dari kata min itu artinya sebagian. Jadi tidak semuanya yang diwajibkan itu sebagian. Di dalam Islam kan 2,5%. Kalau harta emas, perak, penghasilan kan gitu ya. Kalau zakat pertanian sebagian, nikah 10 ya 5% kan gitu ya. Harta rikas temuan berapa? 20% kan gitu ya. Ini sebagian, tidak semua. Wajibnya apa? Sebagian. Namun kalau seandainya memberikan lebih dari itu is okay. Nggak apa-apa, tapi wajibnya di sebagian gitu. Nah, wong sing getun ini mana? Wong sing gak nglaksanakan zakat ini mana sebagian. Dia suka ngeraktir wong tapi gak tahu zakat. Kenapa ya? Sebenarnya dum-dum duwe tapi gak tahu zakat. Ini repot gitu ya. Ambil bojone gak pada seneng, ambil bojone wong waduh dermawan luar biasa kan gitu kan ya. Nah ini gak sedekah ya, tapi ya ini ya berbagi tapi tidak zakat. Ini sih gak tepat. Mestinya bagaimana? Sebagian dulu 2,5% hartanya itu kayak kondisi. Persoalan ini nambah silakan. Fawwa khairullah lebih bagus. Itu yang pertama. Jadi ayat tadi itu menunjukkan sebagian dari harta itu adalah wajibnya tadi itu loh. Wajib itu enggak. Makanya betul ini. Kalau ada orang yang sudah zakat, misal gak betul Pak. Ya cuma ya dulu kakek melengkai yang gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah riswah. Suap ya. Rasulullah mengajarkan arrosi wal murtasi dan pelana. Orang yang menyuap dan disuap masuk neraka. Sama dengan kehidupan di dunia sekarang, sing nyogok, sing terima, mau penjara kan gitu kan. Nah ini. Nah ada beberapa hal yang terkait dengan riswah. Riswah ini bisa dikategorikan transaksi yang tidak sesuai dengan akadnya. Nah, contoh misalnya tadi saya katakan orang punya pimpro proyek menggarap rumah besinya 16 targetnya dikerjakan secara 16 tapi 12 13 sisanya diberikan kepada orang yang punya proyek tadi itu. Ini namanya riswah. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kategori riswah ini menggunakan aset negara bagian dari riswah. Makanya mohon maaf, saya punya kendaraan plat merah, tapi kendaraan saya taruh kantor. Saya khawatir apa? Khawatir tak dipilih ngaji, itu dosa khawatir bagian dari riswah. Saya punya kendaraan plat merah dan saya punya bensin, hati-hati. Bensin sing gratis. Ini saya pakai di kantor dan untuk saya gunakan kegiatan kantor. Kalau tidak, ini bagian dari riswah. Mohon maaf ya, hasilnya yang sama dengan saya. Ini harus hati-hati. Makanya pendiri kendaraan ini, kantor aku juga boleh gitu. Tapi sebagian lain bangga menggunakan plat merah itu bangga, iya kan? Nah, ini berbalik sebetulnya. Ayat mulai setelah ngaji Ramadan ini diwalik. Kendaraan kantor jadi kantor dipakai kegiatan kantor jadi boleh. Nah, karena apa? Ini hati-hati, bagian dari riswah. Oh banyak Pak ini sampai betul nggak jelas riswah ini ya? Coba yang lain ya. Jadi intinya itu ya, paling enggak seperti yang dekat dengan kita juga. Ya. Termasuk ya tadi itu suap dan lain sebagainya untuk memutuskan pekerjaan di bagian dari riswah. Ada komitmen ya. Ini mari 10% ya. Ini mari 15% ya. Ini bagian dari riswah. Beda dengan saya tadi. Saya nggak punya apa-apa. Enggak. Proyek saya silakan. Ya, contoh misalnya saya sering mengadakan pelatihan di Trapas hotel. Saya nggak ada komitmen dengan pihak marketing misalnya. Wes ini butuh samene, jumlah samene, ya sudah selesai dengan baik, lancar. Kok moro-moro seminggu 2 minggu kemudian Pak ini teman-teman menyampaikan ini sebagai ucapan terima kasih. Saya nggak punya komitmen apa-apa. Duit ini itu uang suap, ya karena tidak ada komitmen apa-apa. Ya. Tapi bagian dari subhat tadi itu ya Pak ya. Bagian dari subhat. Makanya uang subhat ini bisa dibersihkan dengan cara bersedekah atau berzakat. Begitu Pak kira-kira. Apa berarti? Maklar. Delok maklare bener enggak? Contoh misalnya, ini kendaraan sepeda motor dinyang 4 juta.
tang tahu ojo petang juta itu senyang petang seperempat itu. Padahal karena sini nyanyi bagian dari suara lucu sampean ya kan? Supaya mencari keuntungan yang besar kan sampean ya. Jadi ini nyampe seperempat dulu masih kenyang padahal dulu tak dulu ngono apa mendingan ini bagian dari riswa. Lah apa ya sih tunjuk laporane gitu ya. Hati-hati berdagang, tunjukkan kelemahannya. Wong dodol nang pasar tunjukkan kelemahannya. Ojo dodol pastikan ini jero bosok kabeh dosa namanya. Itu bagian dari riswa. Makanya sering saya lihat itu klengkeng 30.000 itu murah padahal besok tampol dibangun jero bosok kabeh lah itu kan angel. Harus jujur, ya jujur Pak. Jujur kacang hijau, jujur temenan. Jujur kacang hijau, ini jujur temenan. Ya, ini orang yang berfungsi benar dan bersih. Memang angel Pak ya, angel ya. Tapi ayo mulai saya ini mari Ramadan ya Pak. Ya, tadi kan yuk berumur sini kan gitu ya. Cirinya orang yang sukses Ramadannya ada perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih bagus kan gitu ya. Next dia wis lah. Ayo saya ini kita ubah sikap kita. Wallahu yuhibbul sini ya. Yang lain, ibu monggo. Oke, salam monggo. Iya, oke. Dan saya masih kajian tentang profesi. Iya. Itu beberapa teman di kalangan jamaah. Iya. Dan kami itu saya mengeluarkan zakat tiap bulan. Iya. Tiap gajian dia mengeluarkan zakat. Iya. Padahal saya tahu dia itu kreditannya ya. Iya. Namanya operasi. Iya. Yang benar itu bagaimana? Iya. Profesi itu. Kemudian masalah risma. Iya. Bagaimana dengan para ustadz yang tiap ada ngaji kan pasti ada besar. Secara ya. Apakah itu besar termasuk risma? Iya. Tolong jelas. Iya, terima kasih. Yang nomor satu tadi secara profesi ya. Di dalam Al-Baqarah 267 Allah menyampaikan kepada kita, Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, anfiqu berzakatlah kamu min thayyibati ma kasabtum dari hasil usaha kamu yang baik. Yang baik kantor kan baik, halal kan? Itu zakat kan sebagian, min itu sebagian. Min thayyibat dari sesuatu yang baik-baik, maka betul dari hasil usaha kamu yang baik. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa seolah-olah zakat dari penghasilan itu adalah wajib. Nah, caranya bagaimana? Ada tiga. Yang pertama, zakat itu diambil dari yang pertama zakat itu profesi dibayar dengan gaji kotor. Kotor itu bruto. Jadi sebelum dikeluarkan apapun, sebelum dikurangi kreditan, itu dizakatkan dulu langsung 2,5%. Manakala sudah di atas nisab. Nisab itu 85 gram emas. Kalau harga emasnya normal 700, berarti kurang lebih sekitar 60 juta per tahun penghasilannya. Kalau dalam 1 tahun ada 12 bulan, berarti kurang lebih 4 juta 900. Orang yang punya penghasilan 1 bulan 4,9 juta, 4 juta 900, berarti dia sudah wajib bayar zakat. Di bawah itu tidak wajib. Caranya bagaimana? Tadi yang pertama dari bruto gaji kotor, penghasilan kotor. Ada orang yang punya penghasilan 6 juta setiap bulan, langsung dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, 2,5% dari 6 juta. Nek 1 juta selawe berarti 1,50. Nah, jadi 1,50 kata 6 juta dipotong 1,50 berarti 5 juta berapa? 850 saya kayak sisanya. 1,50 itu ya. Kalau gajinya kan Penghasilannya 1 bulan 4.500.000 itu kotor. Nah, kotor ya. Berarti dia belum wajib bayar zakat. Tapi dianjurkan sedekah. Nah, soalnya dengan sedekah itu nanti gajinya mudah. Kalau dapat sedekah ya panjang pembayarannya setak terus ya. Gak bisa jadi leader, gak bisa jadi kepala seksi, gak bisa karena tidak sedekah. Makanya dianjurkan rajin sedekah gitu. Itu kira-kira. Yang kedua adalah bisaro itu namanya bagian dari hadiah. Hadiah itu halal diterima. Bahkan ada yang berpendapat uang itu gak bersyukur. Kalau menerima hadiah gak diterima, itu jenisnya sombong. Wong sombong itu setan. Jadi kalau saya ngaji begini dikasih tidak terserah. Ya.
isinya monggo silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya itu mohon maaf ya, ini jujur ya. Saya kalau ngaji itu hampir setiap bulan itu ada 16 ngaji rutin, 17 yang ini, jangan rutin, 17. Berarti hampir 2 hari sekali ngaji. Ada beberapa masjid yang bangun tanpa sama saya. Ini bagian dari ikhtiar saya kan gitu ya. Jadi tidak semua mungkin ada yang seperti saya begini ya. Tidak semua menerima. Ya, mohon maaf karena ini tidak perlu disebutkan sebetulnya. Ya, ada yang seperti itu, ada yang menerima. Nah, ya, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lain yang harus diterima. Nah, ini yang jadikan bagian dari hadiah atau pemberian seorang kepada orang lain. Kalau dihubungkan dengan risma nggak ada Pak, hubungannya dengan risma nggak ada komitmen apa-apa ya, ini bagian dari. Dan ini kalau seandainya diberikan bagian dari zakat juga boleh, karena bagian dari amil itu adalah fisabilillah, juang di jalan Allah, ngepel masjid, guru ngaji, dakwah dan lain sebagainya itu seperti itu. Kemarin saya hari raya itu dikasih orang wong sugih pokoknya, itu ngeduri ono duit 1 juta, ono sarung BHS, ono barang-barang pasar itu diberikan kepada pendakwah di Sidoarjo. Ya alhamdulillah termasuk saya ngatur gitu ya. Ya ini tidak tahu apa ya, karena mungkin apa ya, kebaikan si orang tadi. Ini karena apa? Bagian dari sabillah. Afnaf sabillah. Ibu, ada? Oh iya, terakhir. Jadi semangat apa nih ya? Dua lagi nggak ada apa Pak. Dua kali yang dong, mereka bukan yang wahyu ya, jadi dua mulus ya. Yang perlu dua mulus Pak. Terus pimpinan itu gendok hilang itu pecet sama. Saya gendok hilang mau belum. Di sini kesalahan. Sama penjut tadi. Dia mau taruh ya. Tapi pulau itu apa itu kan bukan ada itu. Terus dicuaci semua kan nggak kosong itu. Ya tidak apa-apa. Kalau beriasnya itu dalam rangka menyenangkan suaminya, Pak. Jadi perbuatan itu tergantung hatinya apa ya. Ini berias diri itu tujuannya apa? Kalau berias diri itu tujuannya menyenangkan suaminya, is oke, nggak masalah. Tapi kalau berias diri itu seperti orang jahiliyah, ya, itu nggak boleh. Ya. Orang jahiliyah itu tradisinya adalah berias mempersoleh diri bukan untuk suaminya, tapi untuk orang lain. Dipamer rodakan, ya dia wajah hitam ya apa ya. Nah, ini bagian dari perilaku jahiliyah. Namanya dalam Islam namanya tabarruj ya. Tabarruj itu berhias diri bukan untuk istrinya, tapi untuk orang lain, untuk suaminya orang lain. Makanya dalam Al-Quran kita dilarang ya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ibu-ibu jangan berhias diri, jangan mempersoleh diri sebagaimana mempersolehnya orang jahiliyah zaman dulu. Wong jahiliyah dia ini apa? Interpret keren, entah apa diganti itu. Nah, itu haram misalnya alis, ya itu apa alis ini? Alis ya, itu sampean ya, soalnya ya. Nah, ini keren kabeh. Nah, ini jahiliyah Pak. Makanya nih di alis ini kan dulu apa jadi kering. Ini bagian dari merusak ciptaan Allah. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan Pak, berhiasnya itu ingin menyenangkan suami atau menyenangkan orang lain. Ingin menyenangkan orang lain itu namanya tabarruj. Ayatnya jelas, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Mengujikan ojo berhias diri sebagaimana berhiasnya orang jahiliyah dulu. Bagaimana? Ini dikerek kabel yang berdandan menor ya, untuk agar supaya orang lain tertarik. Nah, ini tak boleh. Itu Pak. Cukup? Ya, saya kira itu Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya, sekali lagi masih suasana Idul Fitri, kami secara pribadi mengucapkan mohon maaf ya atas segala khilaf dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mudah-mudahan diri kita, amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kesalahan kita diampuni
Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la